belajar itu dalam daring e-learning jadi bisa sinkronus atau asinkronus. Nah, asinkronus adalah proses belajar ya yang tidak tergantung dari waktu. Nah, contohnya proses belajar mandiri yang tadi saya jelaskan pada awal-awal slide ya. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari proses e-learning asinkronus. Ya. Karena tadi proses belajar terjadi pada waktu kapan saja. Tidak harus dilakukan pada waktu bersamaan dengan siswa yang lain. Kalau sinkronus, artinya kalau dalam satu kelas ada 20 orang, maka 20 orang siswa didik harus hadir pada saat yang bersamaan untuk mengikuti proses belajar. Tapi kalau asinkronus, ada 20 peserta didik, mereka bisa belajar pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Nah, biasanya mereka menggunakan tools ya. Email, discussion forum adalah salah satu contoh asynchronous communication tools. Nah, ingat kemarin kita sudah langsung praktek nih Bapak dan Ibu. Semua peserta kan saya masukkan ke dalam Google Classroom. Saya berikan tugas. Ya, ada 3 tugas kan. Membuat learning outcome. Kedua, menonton video. Kemudian ada kuisnya. Yang ketiga, ada kuis. Pretest mengenai e-learning. Nah, ketiga tugas itu dikerjakan pada waktu yang berbeda oleh setiap peserta. Nah, itu salah satu contoh asinkronus. Nah, menggunakan forumnya apa? Yaitu Google Classroom. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, sebelum saya jelaskan teorinya, Bapak dan Ibu sudah langsung merasakan ya bagaimana proses asinkronus tersebut. Nah, sekarang ya, jadi Bapak dan Ibu baru memahami kenapa pelatihan ini sesungguhnya sudah dimulai sejak seminggu yang lalu. Ya, jadi apa yang saya jelaskan itu sudah dialami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Ini adalah salah satu contoh dari kuliah daring di mana Bapak dan Ibu mengikuti salah satu kuliah daring ini terdaftar di kelas FEMA IPB e-learning level 1. Di sini ada komunikasi antara pengajar dengan peserta. Peserta bisa menuliskan apa responnya terhadap informasi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian kita klik classwork. Ini adalah tugas peserta. Jadi dalam asynchronous learning ini, dosen memberikan bahan ajar, mahasiswa boleh membaca, mempelajarinya kapanpun dia memiliki waktu. Jadi tidak dibatasi harus kapan dia membaca. Namun ada batasan kalau mengenai tugas, di mana peserta diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini kita lihat tugas-tugasnya, ya, menonton video, kemudian mengerjakan kuis, kemudian menyusun learning outcome untuk berpikir lebih dalam, kemudian informasi mengenai tujuan pembelajaran dari daring ini. Nah, inilah situasi gambaran dari asynchronous learning. Di dalam kelas ini juga ada informasi mengenai siapa saja peserta didik yang ada di kelas ini. Ya. Ya, kalau kita klik people dan seterusnya. Ya.
Nah, inilah daftar ya peserta yang ada di kelas ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kuliah asinkronus yang telah Bapak dan Ibu alami. Nah, ini secara singkat perbedaan antara sinkronus dan asinkronus. Ya. Internetlah yang menyebabkan bisa terjadinya proses belajar sinkronus atau asinkronus. Dan juga tools seperti aplikasi video conference yang menyebabkan bisa melakukan proses sinkronus. Demikian pula aplikasi Google Classroom yang memungkinkan bisa melakukan proses belajar asinkronus. Nah, misalnya membuat video dan audio, kemudian direkam, berikutnya disampaikan kepada siswa pelajar, dan siswa pelajar bisa menonton video kapan saja dia sempat. Nah, saya sudah mempraktekkan kan, ada video yang saya rekam beberapa tahun yang lalu, Bapak dan Ibu masih bisa menontonnya sekarang. Nah, itu salah satu contoh asinkronus. Nah, kita lihat di sini pada dua kotak ini sinkronus dan asinkronus. Apa saja komponennya? Misalnya, sinkronus itu salah satunya chat, kemudian video and audio conference. Nah, kemudian asinkronus, email, ya. Kemudian discussion forum, blog, nah tentu Google Classroom. Nah, tetapi Google Classroom bisa diubah menjadi sinkronus ketika kita menggunakan fitur Google Meet. Nah, ini perbedaan antara sinkronus dan asinkronus.